Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Divya Ingrid Aprilia dengan NIM 240432606660 dari Offering Day. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang sudah saya rangkum dalam bentuk infografis untuk pemenuhan proyek akhir mata kuliah Ekonometrika yang diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Lustina Fajar dengan judul saya yaitu Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2025. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja ini memengaruhi tingkat kemiskinan di 38 kabupaten atau kota di seluruh Jawa Timur. Nah, analisis ini menggunakan regresi linear berganda dan mengacu pada dua teori utama, yaitu yang pertama teori pengangguran oleh Keynes dan juga human capital theory. Nah, seperti yang kita tahu, menurut teori pengangguran Keynes, pengangguran itu meningkat ketika permintaan agregat dalam perekonomian ini menurun. Nah, ketika permintaan barang dan jasa ini melemah, maka produksi perusahaan otomatis ikut menurun dan akhirnya perusahaan ini akan mengurangi tenaga kerja. Nah, dalam kondisi ini ketika banyak orang menganggur, otomatis pendapatan rumah tangga juga menurun dan pendapatan yang turun inilah yang kemudian mendorong angka kemiskinan itu meningkat seperti itu. Nah, jadi teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat uh, pengangguran terbuka, maka semakin tinggi juga resiko kemiskinan. Nah, kemudian yang teori kedua yaitu human capital theory, yaitu teori ini menekankan bahwa tenaga kerja ini adalah sebagai modal investasi manusia. Artinya, ketika semakin banyak penduduk yang ikut berpartisipasi dalam pasar kerja, maka peluang mereka untuk memperoleh pendapatan ini juga akan semakin meningkat. Jadi, resiko kemiskinan ini pasti cenderung menurun. Nah, jadi di sini saya menampilkan perbandingan uh, tingkat kemiskinan antar daerah di Jawa Timur. Bisa diperhatikan bahwa Kabupaten Sampang ini menjadi daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu mencapai 20,61%. Dan sebaliknya, di Kota Batu menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, yaitu hanya 2,86%. Nah, perbedaan yang cukup jauh ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur ini masih cukup besar. Kesempatan kerja, produktivitas, kualitas SDM-nya juga berbeda-beda di setiap kabupaten atau kota. Jadi, hal ini juga bisa mempengaruhi tingkat kemiskinannya. Nah, untuk penelitian ini saya menggunakan data kuantitatif cross section tahun 2025 yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur menurut 38 kabupaten atau kota di seluruh Jawa Timur. Nah, variabel yang saya ambil, X1-nya adalah tingkat pengangguran terbuka, X2-nya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, dan Y-nya adalah persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Jadi untuk keseluruhan hasil analisis yang saya tampilkan ini adalah berdasarkan data resmi BPS yang mewakili kondisi nyata di tiap kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nah, sekarang bisa dilihat dari grafiknya, eh, bisa dilihat bahwa TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Timur ini cukup tinggi, yaitu sekitar 73,98%. Artinya sebagian besar penduduk usia kerja ini memang aktif untuk masuk ke pasar kerja. Kemudian untuk tingkat pengangguran terbukanya rata-rata berkisar pada angka 3,88%, tapi pergerakannya ini bervariasi antar kabupaten atau kota. Jadi beberapa daerah seperti Kota Malang ini memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dari rata-rata, sedangkan daerah yang lain ini lebih rendah. Nah, lalu masuk ke analisis penelitian. Yang pertama bisa dilihat bahwa koefisien korelasinya adalah 0,537654. Ini berarti keeratan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja ini terhadap tingkat kemiskinan Y-nya adalah sebesar 0,537654. Nah, lalu apabila nilai koefisien korelasinya sama dengan 0,537654, maka nilai koefisien determinasi atau R-square-nya yaitu 0,2891 atau sebesar 28,91%. Maka bisa diartikan bahwa variasi variabel tingkat kemiskinan ini dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 28,91%, dan sisanya sebesar 71,09% ini dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu di luar persamaan regresi tersebut. Lalu pada hasil uji F menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,026 yang jauh lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Nah, ini berarti bahwa variabel TPT atau tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur secara simultan atau secara bersama-sama. Lalu pada uji T-nya bisa dilihat bahwa p-value-nya sebesar
0,06, ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tingkat pengangguran terbuka ini secara parsial atau secara sendiri-sendiri memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Sedangkan pada hasil uji T yang variabel tingkat partisipasi angkatan kerja ini jauh lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,752. Ini berarti bahwa TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja secara parsial atau secara sendiri-sendiri ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Nah, dari nilai uji T dan uji F tadi menghasilkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 23,08109 plus 2,1906991 min 0,0715608 X2 plus error. Nah, ini artinya bisa dilihat bahwa konstanta persamaan tersebut adalah 23,08109. Ini artinya jika nilai koefisien ini sama dengan 0 atau tidak ada yang mempengaruhi variabel Y sama sekali, yaitu variabel tingkat kemiskinan, maka nilai tingkat kemiskinan ini adalah 23,08109. Lalu bisa dilihat di koefisien yang X1, yaitu ini adalah koefisien dari variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,1906691. Ini berarti jika tingkat pengangguran terbuka ini naik 1%, maka tingkat kemiskinan ini naik 2,1906691% secara signifikan. Nah, dilihat dari koefisien yang X2 ini atau dari variabel tingkat partisipasi angkatan kerja ini bernilai negatif, ya. Bernilai negatif yaitu senilai 0,0715608. Ini artinya jika tingkat partisipasi angkatan kerja ini naik 1%, maka tingkat kemiskinan ini turun 0,07156%, namun tidak signifikan. Lalu kenapa bisa tidak signifikan? Nah, ini karena meskipun banyak orang yang bekerja, kualitas pekerjaan ini bisa jadi tidak terlalu baik atau upahnya tidak sesuai dengan keinginan dia atau terlalu rendah atau mayoritas berada di sektor yang informal. Nah, hal ini menyebabkan partisipasi tinggi ini tidak otomatis mengurangi kemiskinan. Jadi kesimpulannya tingkat pengangguran terbuka ini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya yang paling menentukan dalam penelitian ini adalah faktor dari pengangguran. Nah, dengan kesimpulan tersebut, berdasarkan dari hasil analisis tersebut, saya mencoba merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang mungkin bisa digunakan, yaitu saya rumuskan dengan kata kerja, yaitu kurangi pengangguran melalui perluasan lapangan kerja produktif, terutama di wilayah dengan TPT tertinggi. Yang berikutnya yaitu efektifkan program peningkatan keterampilan agar pertumbuhan TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja diikuti penyerapan kerja yang nyata. Selanjutnya yaitu ringankan hambatan masuk ke pasar kerja formal dengan regulasi yang memudahkan dan perlindungan yang lebih inklusif. Selanjutnya yaitu jangkau kelompok rentan dengan intervensi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terarah. Dan yang terakhir yaitu aktifkan pembangunan ekonomi lokal melalui UMKM, investasi daerah, dan sektor unggulan untuk menekan kemiskinan. Nah, jadi intinya kebijakan ini menurunkan kemiskinan sebenarnya harus fokus pada penciptaan pekerjaan produktif dan peningkatan kualitas tenaga kerjanya agar kemiskinan ini dapat ditekan secara lebih efektif lagi. Nah, demikian penjelasan infografis mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2025. Maka dari itu, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.